Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erni Rana Astuti, mahasiswi Program Studi Kebidanan Sarjana Terapan, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Aisyah Yogyakarta, dengan pembimbing Ibu Soleha Sulistioningtyas, Sarjana Sains Ilmu Terapan Magister Kesehatan. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan video real teaching tentang memandikan bayi. Dalam real teaching kali ini akan dibahas soal-soal tentang memandikan bayi. Soal yang pertama, bayi A lahir tanggal 20 Januari 2020 jam 9 waktu Indonesia Barat dengan spontan dan tidak ada kelainan. Ibu menanyakan kapan bisa memandikan bayinya. Jadi, dari kasus di atas, jam berapakah bayi mulai boleh dimandikan? A. Jam 10, B. Jam 16, C. Jam 15, D. Jam 17, E. Jam 14. Kita bahas soal nomor 1. Memandikan bayi adalah suatu cara membersihkan tubuh bayi dengan air dengan cara menyiram, merendam diri dalam air berdasarkan urutan-urutan yang sesuai. Memandikan bayi baru lahir bukanlah hal yang mudah, terutama bagi ibu baru. Dibutuhkan ekstra hati-hati serta persiapan yang benar agar mandi sekecil tidak hanya berjalan lancar, namun juga menyenangkan bagi mereka. Memandikan bayi merupakan salah satu pemenuhan kebutuhan dasar bayi. Pada bayi baru lahir normal, dimandikan minimal 6 jam setelah persalinan, dengan tetap memperhatikan prinsip mencegah agar tidak terjadi hipotermia. Ikatan Dokter Anak Indonesia, IDAI, bayi boleh dimandikan 6 jam setelah dilahirkan. Alasannya, bayi lahir dengan lapisan pelindung atau vernik untuk menjaga suhu tubuhnya tetap hangat. Vernik menambahkan lapisan pelindung pada kulit yang membuatnya lebih lembut dan melindungi sistem kekebalan tubuh. Selain itu, vernik dan cairan ketuban mengandung peptida antimikroba yang dapat melindungi bayi dari bakteri dan jamur. Alasan menunda memandikan bayi. Yang pertama, kontrol suhu. Memandikan bayi terlalu cepat dapat menyebabkan hipotermia. Dalam beberapa jam pertama setelah kelahiran, bayi harus menggunakan banyak energi untuk tetap hangat. Jika bayi menjadi terlalu dingin, maka ia dapat menurunkan gula darahnya atau mengalami komplikasi lain. Yang kedua, bonding ibu bayi. Bayi yang baru lahir perlu merasakan sentuhan kulit ke kulit dengan ibu mereka. Begitu pula dengan sang ibu yang diberikan kesempatan untuk menyusui bayinya. Beberapa menit itu sangatlah berharga dan dimaksudkan untuk membangun bonding antara bayi dan orang tua. Yang ketiga, menyusui yang membaik. Penelitian menunjukkan keberhasilan menyusui yang lebih banyak ketika ibu diperbolehkan untuk tetap melakukan bonding dari kulit ke kulit tanpa terganggu prosedur medis atau aktivitas mandi. Bayi yang menyusu dalam 30 menit pertama kehidupannya memiliki waktu jauh lebih mudah untuk belajar cara menyusui. Kemudian, manfaat memandikan bayi. Mandi akan membuat tubuh bayi menjadi lebih bersih dan nyaman, menjaga bayi tetap sehat, memelihara kesehatan kulit bayi, membuat bayi tidur dengan nyenyak, membuat ikatan emosional yang kuat antara ibu dan bayi, membuat perasaan bayi lebih nyaman, menjadi hiburan yang menarik untuk ibu dan bayi, mengajarkan bayi untuk menggerakkan beberapa sensor dan koordinasi alami pada bagian tubuh bayi. Jadi, untuk soal nomor 1, jawaban yang tepat adalah C. Jam 15 waktu Indonesia Barat. Kemudian dilanjutkan dengan soal nomor 2.
Bayi B umur 2 hari. Berat badan lahir 3.000 gram. Berat badan sekarang 3.000 gram. Bayi menetek kuat. Tali pusat tidak ada tanda infeksi. Sebelum pulang, informasi apa yang diberikan pada bayi B? A. Pemberian ASI setiap 3 jam. B. Pemberian pasti setiap saat. C. Pemberian antibiotik secara rutin agar tidak terjadi infeksi. D. Pemberian makanan tambahan bayi agar bayi cepat besar. E. Mempertahankan kehangatan tubuh bayi agar bayi tidak kedinginan atau hipotermia. Kita bahas soal nomor 2. Konseling saat pemulangan bayi. Petugas melakukan pemeriksaan lengkap untuk memastikan bayi dalam keadaan baik dan harus memberikan konseling, tanda bahaya, dan perawatan bayi baru lahir, serta memberitahu jadwal kunjungan neonatus 1, 2, dan 3. Tanda bahaya yang harus diperhatikan adalah tidak mau minum atau memuntahkan semua, atau kejang, atau bergerak hanya jika dirangsang, atau nafas cepat lebih dari atau sama dengan 60 kali per menit, atau nafas lambat kurang dari 30 kali per menit, atau tarikan dinding dada ke dalam yang sangat kuat, atau merintih, atau teraba demam, suhu aksila lebih dari 37,5 derajat Celcius, atau teraba dingin, suhu aksila kurang dari 36 derajat Celcius, atau nanah yang banyak di mata, atau pusar kemerahan meluas ke dinding perut, atau diare, atau tampak kuning pada telapak tangan dan kaki. Setelah bayi dilahirkan dan berhasil melalui adaptasi dari intra ke ekstrauterin, bayi harus dijaga tetap hangat. Beberapa hal yang harus diperhatikan untuk menjaga bayi tetap hangat adalah jelaskan kepada ibu bahwa menjaga bayi tetap hangat adalah sangat penting untuk menjaga bayi tetap sehat. Bayi memakai pakaian yang lembut, hangat, kering, dan bersih. Bila perlu, bayi memakai tutup kepala, sarung tangan, dan kaos kaki. Yakinkan bayi menggunakan baju dan diselimuti. Jaga ruangan tetap hangat. Untuk soal nomor 2, jadi jawaban yang tepat adalah E. Mempertahankan kehangatan tubuh bayi agar bayi tidak kedinginan atau hipotermia. Selanjutnya soal nomor 3. Bayi C umur 15 hari. Lahir dengan spontan dengan berat badan lahir 3.500 gram. Berat badan sekarang 3.500 gram. Pada saat memandikan bayi, ibu meletakkan bayinya di atas tempat tidur, sehingga bayi akan cepat mengalami kehilangan panas. Dari kasus di atas, mekanisme kehilangan panas yang dimaksud adalah A. Evaporasi, B. Konduksi, C. Konveksi, D. Radiasi, E. Termoregulasi. Kita bahas soal nomor 3. Mekanisme kehilangan panas pada tubuh bayi. Evaporasi, konduksi, konveksi, radiasi. Evaporasi adalah proses kehilangan panas pada bayi karena penguapan cairan pada permukaan tubuh oleh panas tubuh bayi sendiri karena tidak segera dikeringkan. Konduksi, kehilangan panas tubuh melalui kontak langsung antara tubuh bayi dengan permukaan yang dingin. Konveksi, kehilangan panas pada bayi yang terjadi saat bayi terpapar udara di sekitar yang lebih dingin. Radiasi, kehilangan panas yang terjadi saat bayi ditempatkan dekat dengan benda yang mempunyai temperatur tubuh lebih rendah dari temperatur tubuh bayi.
Bayi akan mengalami kehilangan panas melalui cara ini, meskipun benda yang lebih dingin tersebut tidak bersentuhan langsung dengan tubuh bayi. Untuk soal nomor 3, jadi jawaban yang tepat adalah B. Konduksi. Selanjutnya soal nomor 4. Bayi D umur 10 hari dengan berat badan lahir 2.800 gram, berat badan sekarang 3.000 gram. Ibu selalu berusaha untuk mempertahankan kehangatan tubuh bayinya dan selalu berusaha untuk mencegah kehilangan panas pada bayinya. Dari kasus di atas, upaya yang harus dilakukan untuk mencegah kehilangan panas tubuh bayi adalah A. Memberikan baby oil di seluruh badan bayi. B. Menganjurkan ibu untuk memeluk bayinya dan memberikan ASI. C. Mendekatkan bayi pada ibu. D. Memandikan bayi. E. Meletakkan bayi di atas tempat tidur. Kita bahas soal nomor 4. Upaya mencegah kehilangan panas. Yang pertama, keringkan bayi. Keringkan bayi dengan seksama segera setelah lahir. Supaya untuk mencegah kehilangan panas akibat evaporasi cairan ketuban pada permukaan tubuh bayi. Yang kedua, selimuti bayi dengan kain yang bersih, kering, dan hangat. Yang ketiga, tutupi kepala bayi. Bagian kepala bayi memiliki luas permukaan yang cukup besar sehingga bayi akan cepat kehilangan panas tubuh jika bagian kepalanya tidak tertutup. Yang keempat, anjurkan ibu untuk memeluk dan memberikan ASI. Memeluk bayi akan membuat bayi tetap hangat dan merupakan upaya pencegahan kehilangan panas yang sangat baik. Dan anjurkan segera mungkin ibu untuk menyusui bayinya setelah lahir. Untuk soal nomor 4, jadi jawaban yang tepat adalah B. Menganjurkan ibu untuk memeluk bayinya dan memberikan ASI. Selanjutnya soal nomor 5. Bayi Nyonya A lahir spontan, berat badan lahir 3.500 gram, menangis kuat. Bayi Nyonya A dimandikan sehari 2 kali pagi dan sore. Kehilangan panas yang bisa terjadi pada kasus di atas jika bayi tidak segera dikeringkan adalah A. Konduksi, B. Evaporasi, C. Radiasi, D. Konveksi, E. Termoregulasi. Untuk soal nomor 5, pembahasannya sudah kita lakukan seperti soal nomor 3. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 adalah B. Evaporasi. Demikian tadi pembahasan soal-soal memandikan bayi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.